Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before our lesson, we start kids break. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu pada petugas. Hayya binanatullah. Qabla anak tadi. Before we start our lesson today, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. How are you today, my student? How are you today? We are great. Alhamdulillah. I am absent before the lesson start. Number 1, Nindya Livia Zahwa. Word. Aiko Dayita Kinarayu. Excel. Aisyah Mukni Salihah. Chrome. Then Aisyah Felicia Zerlida. Google. Aisyah Zafira Budiman. PowerPoint. Adila Diksa Kuncoro. Software. Alina Alfa Royani. Facebook. Amila Vina Aulia. Amara Siva Dinia. Canva. Akila Gladys Zafira. Hari ini kita akan mempelajari di mata pelajaran KKA. KKA adalah singkatan dari coding, kecerdasan dan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Temanya adalah tentang produksi dan disseminasi konten digital. Dan ini adalah salah satu muatan materi yang kita tunggu-tunggu di zaman generasi Z hari ini, atau Gen Z, atau Gen Alpha, atau Gen yang seterusnya. Karena era digital ini semakin marak, semakin perlu kita pelajari, dan penuh dengan adab serta etika. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu konten ataupun hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah pengertian konten digital secara umum. Yang kedua adalah proyek mandiri. Ini dari hasil nanti apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kalian mengamati salah satu contoh video tentang masalah berita yang marak di zaman sekarang ini Kemudian rubrik penilaiannya, bagaimana kalian untuk menilai hasil dari pengamatan kalian. Kemudian harapannya di sini nanti akan kami berikan contoh konten digital. Salah satunya adalah membuat posterisasi atau poster itu sendiri. Kemudian membuat konten positif, terus bahaya hoax dan literasi digital, dan kita akan melakukan presentasi, refleksi setiap kelompok nanti harusnya. Lanjut. Nah, perlu kalian ketahui apa pengertian dari konten digital. Ini segala bentuk informasi yang dibuat dan dibagikan secara elektronik melalui internet. Jadi kata kuncinya adalah dalam mempelajari konten digital ini, karena basisnya sekarang dunia internet. Kalau dulu, kalau Pak Soleh mengajarkan tahun 2000, internet belum marak, maka konten itu bisa dikatakan konten digital, tetapi dia belum bisa dijadikan sebagai bahan pengamatan secara umum. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengamatinya, karena tidak menggunakan internet. Nah, sekarang yang dimaksud konten digital ini adalah yang mempunyai jaringan menggunakan internet. Nah, yang kedua adalah jenis kontennya adalah
tulisan, gambar, foto, audio, suara, dan video. Ya, semuanya harus ada unsur-unsur itu semuanya. Ada teks, video, bahkan ada gerakan yang memberikan satu ekspresi kepada audien atau konsumen, itu bisa memberikan satu persepsi, memberikan satu pemahaman kepada si konsumen. Ya, jadi bukan hanya sekedar teks dan audio, tetapi secara verbal. Jadi konten digital ini ekspresi seseorang itu juga akan memberikan satu persepsi dan pemahaman kepada konsumen. Maka kalau seperti halnya saya, video saja seperti ini, tanpa ada ekspresi, orang akan mempunyai satu persepsi yang berbeda. Maka gaya dan mimik ekspresi seseorang itu harus menunjukkan pengertian atau pemahaman. Jadi kalau hanya orang berbicara seperti ini nanti persepsi yang lain, meskipun bahasa yang disampaikan sesuai, ya, tapi ekspresinya nggak sesuai. Nah, ini nantinya akan terjadi yang ada hubungannya dengan bahaya hoak ataupun fakta, ya. Dan sekarang ini sudah marak sekali yang namanya AI, ya, artificial intelligence, yang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dipelintir begitu. Maka dalam mempelajari jenis konten ini kalian harus jeli dan harus akurat dan valid begitu. Kemudian produksi adalah proses menciptakan konten digital seperti membuat postingan atau mengedit media. Ya, maka kalau kita ahli di dalam menulis, ya, ahli di dalam sebuah karya, orang yang mempunyai bakat potensi karya seni misalnya, ya, dia akan mudah memberikan satu informasi yang kadang dibelokkan. Nah, itu namanya dia akan mampu mengedit sebuah media. Ya, nah ada sebuah tujuan tertentu seseorang. Kalau ada yang tidak suka dengan seseorang, itu bisa jadi, ya, orang itu akan mampu mengubah. Apalagi sekarang dengan menggunakan AI tadi akan sangat mudah. Maka dalam pembelajaran ini kenapa harus diberikan kepada siswa? Ya, maka ada adab dan etika di dalam penggunaan literasi digital dan konten digital, itu memang ada aturan tersendiri. Ya, kembali kepada kita. Maka kenapa coding kecerdasan artifisial ini harus diberikan? Salah satu tujuan dan manfaatnya seperti itu. Karena generasi sekarang adalah generasi yang cukup luar biasa, anak-anak yang mampu untuk mengolah dan mampu tidak hanya mengolah, ya, tetapi mengekspresikan, ya, dengan melakukan konten digital. Kemudian penyebaran, tindakan pendistribusian konten kepada audiens melalui platform digital. Ya, platform digital apa saja, Mbak, yang kamu ketahui? Instagram, YouTube, X, Twitter. Yang paling sering digunakan di generasi kalian? TikTok, ya. Dan itu sangat mudah, ya. Ibaratnya bayi lahir saja orang yang menggunakan, atau bayi lahir saja menggunakan TikTok saja bisa. Ya, tanpa mereka dipelajari, tanpa mereka mempelajari maksudnya. Maka ini sangat hati-hati. Jadi mohon maaf, ini karena memang TikTok itu sangat mudah masuk. Konten yang tadinya saya tidak pernah membuka apapun itu, ya, naudzubillah, itu dianggap saya pernah membuka konten yang tanda kutip, ya, artinya yang berbau negatif. Nah, itu ternyata sangat vulgar begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk membendung dan menahan, ya, supaya kita tidak terlalu mudah menggunakan TikTok dengan seenaknya. Makanya algoritma itu apa maksudnya, Mbak? Seringnya kita membuka, ya, yang sering kalian jumpa, yang sering kalian buka, nanti akan muncul sebuah algoritma atau kumpulan-kumpulan yang berhubungan dengan itu. Ya, mohon maaf kalau kalian sering membuka anime, ya, maka nanti setiap harinya nanti, ya, berhubungan dengan anime. Nah, nanti diarahkan, ya, dalam tanda kutip, ya, diarahkan ke negatif, ya. Emang anime negatif ada? Banyak. Ya, banyak. Dan mohon maaf, ya, ada nggak anime yang berkerudung? Ada nggak? Film anime tapi yang berkerudung ada? Kalaupun ada, itu kecil sedikit, ya. Kalaupun kita mendapatkan agak susah, begitu. Nah, ini yang paling berat. Maka penyebaran ini yang paling bagaimana cara untuk menanggulangi itu? Bagaimana, Mbak? Nggak usah pakai TikTok.
Iya, nggak apa-apa ya. Saya ada TikTok sebenarnya, ya, viewernya 4. Saya sendiri, anak saya, istri saya, anak saya punya akun 2, berarti 4. 4 ya bener ya? Iya. Karena anak saya 1, hanya 4 sampai sekarang. Ya, dan kemarin saya iseng-iseng aja, ya iseng-iseng itu salah satu TikToker apa namanya terbesar se Asia. Siapa namanya? Willy Salim tadi. Saya hanya sekedar pengen tahu saja, oh Willy Salim ya. Dia jor-joran, dia memberikan satu live TikTok yang luar biasa ya, berapa miliar. Oke, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh TikToker ya, se-Asia itu. Dia nomor 1 se-Asia ya, belum sedunia. Nah, dia terlalu berani memberikan satu konten yang gila-gilaan begitu. Makan contohnya batagor 1 juta. Ya, itu saya melihat seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin ini yang dimiliki, yang dimaui ya di generasi-generasi sekarang ini. Ya, saya yakin di kelas 7 ya, kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 atau bahkan SMA apapun itu ya. Nanti era digital ini akan semakin marak ya suatu saat nanti dan akan semakin gila. Ya, maka bagaimana caranya kita untuk memberikan satu penyebaran informasi di media sosial itu dengan etikat yang baik, ya, dengan yang baik. Selanjutnya adalah contoh konten digital. Nah, sebelum masuk ke sana, ya, segala informasi yang dibuat, dilihat dan dibagikan dalam format digital oleh pengguna. Ini definisi konten yang secara umum, ya. Nah, contohnya salah satunya adalah interaksi sehari-hari. Ya, salah satu contohnya yaitu postingan di Instagram, video, TikTok tadi sudah disebutkan. Kemudian berita online, artikel dari situs berita resmi atau informasi di grup percakapan. Nah, inilah yang agak berat yang harus kita antisipasi ke depan, bahwa berita online dalam bentuk teks tanpa kemudian disandarkan atau disandingkan dengan gambar ataupun video, ini akan memberikan satu informasi benar atau tidak, hoax ataupun fakta. Ya, maka sumber yang harus kalian dapatkan itu harus jelas, ya. Ini contohnya, ya, tidak saya tunjukkan. Nah, ini adalah bahaya hoax dan literasi digital. Ya, salah satunya adalah perlu yang kalian ketahui bagaimana cara langkah-langkah verifikasi informasi ini benar ataupun hoax ataupun fakta. Ya, yang pertama adalah perhatikan judul. Waspadai judul provokatif ya, atau berlebihan. Ya, yang tidak sesuai dengan isi berita. Ini perlu kita ketahui bahwa selalu semua Bapak Ibu guru ataupun termasuk saya, literasi itu sampai sekarang, sampai detik ini, ya, bagaimana cara kita menerapkan literasi itu dengan baik. Membaca dengan cara memahami ini beda. Maka kalau membaca, mohon maaf kalau setiap orang beda-beda ya cara membacanya. Membaca itu dengan disuarakan, dikeraskan. Ada yang membaca dengan dalam hati, dengan konsep cara memahaminya. Maka kalau kita ingin membaca, contoh terus terang saya sendiri, saya adalah membaca harus dikeraskan. Tapi dengan diri saya sendiri, ya, maka harus menyendiri. Kalau saya membaca kemudian tidak dikeraskan, nggak paham-paham. Ya, ada orang, setiap orang kan beda-beda. Maka waspada judul provokatif dan berlebihan yang sesuai dengan isi berita. Nah, ketika kalian membaca judul jangan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Ya, ini agak berat. Kira-kira cocok nggak antara judul dengan isinya? Terus cek alamat situs, verifikasi sumber berita, pastikan berasal dari situs yang resmi dan terpercaya. Nah, harapannya ya nanti dalam setiap kelompok nantinya itu kalian carilah nanti kira-kira platform atau web yang resmi ya, selain kalau di pendidikan namanya apa, kemendikbud.go.id ya. Kalau di dalam mencari sebuah berita ataupun opini ataupun profil seseorang ya, apapun itu kadang-kala di Wikipedia ya. Dan ini mohon maaf mungkin barangkali sering dihindari anak-anak. Ya, yang seringnya adalah yang ditonton adalah Reel, TikTok,
Kalau yang di YouTube namanya apa? Short YouTube. Ya, pokoknya yang short lah. Ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi. Maka di dalam alamat situs ini penting bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah periksa fakta. Ya, bandingkan informasi yang Anda terima dengan beberapa sumber berita yang kredibel. Ya, ini sebenarnya ada rahasia nih Mbak ya sebenarnya. Saya tidak memberikan satu platform atau websitenya, tapi ada yang namanya analyze ya atau membandingkan ini benar atau tidak. Jadi yang namanya platform AI itu kan banyak sekali. Tidak, yang kamu tahu mungkin ChatGPT, ada yang namanya Gemini, ya, ada yang namanya MATLAB. Mungkin setiap platform sekarang sudah ada AI, ya, Google AI, Canva AI, ada ya. Terus apa lagi? Kalau editing video selain Canva apa? CapCut AI, ya, dan bermacam-macam. Dan itu mestinya ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, ini bisa kita ingin memeriksa fakta atau benar. Fakta atau tidak, maksud saya. Nah, gambarnya cocok tidak, ya. Kemudian mulutnya bagaimana? Ya, mohon maaf ini saya tidak, biasanya terlalu lost ya kalau saya ngomong biasanya karena ini di shooting. Oke, cek keaslian visual. Ya. Nah, tadi ya periksa fakta visual, berarti gambarnya itu cocok tidak antara bibir dengan wajahnya yang ada. Telinganya ini kadang-kala sama atau beda. Ya, jangan-jangan ini telinga kanan dimasukkan telinga kiri. Atau sebaliknya. Atau pinjam telinga temannya. Bisa jadi, ya badannya kita atau badannya orang lain, wajahnya kita. Itu sudah banyak sekali. Ya, maka periksa keaslian visual. Ya, gunakan alat pencarian gambar atau video untuk memverifikasi keaslian konten visual. Biar gampang nanti, kalian nanti saya praktekkan yang namanya image Google. Kalian ambil salah satu gambar siapapun itu misalnya, kalian drop up ya, kemudian masukkan ke Google Image namanya. Ya, Google Image AI. Ya, nanti kamu ambil satu muka saja, setengah badan, ya, kemudian kalian download dulu, di crop dulu, kemudian kalian drop ya, drag and drop. Nah, nanti kira-kira gambar ini asli atau tidak. Itu salah satu cara bagaimana kita mengecek keaslian gambarnya ini benar atau tidak. Ya, ini adalah salah satu bahaya hoax dan literasi digital. Kemudian ikut grup anti hoax. Nah, ini ya, karena kita tidak suka dengan seseorang, akhirnya kita ikut-ikutan ya. Yang tadinya kita tidak baik-baik saja, karena ikut teman, ya, akhirnya jadi ikut-ikutan. Ini yang sering terjadi. Yang tadinya baik-baik saja, saya baik kepada seseorang, ya, karena saya berteman dengan ini dan teman ini kemudian dia tidak baik dengan ini, akhirnya saya ikut ini. Nah, jadilah membuat sebuah grup anti hoax. Entah itu grup lewat WhatsApp atau grup mana lagi selain WhatsApp, mana Mbak? IG ada grup? Ada ya? Oh, alhamdulillah kalau saya nggak punya ya. Oke, ya. Itu satu contoh bahaya hoax dan literasi digital. Bagaimana cara kita melakukan langkah-langkah untuk verifikasi informasi. Nah, sekarang coba tolong perhatikan video yang kami tampilkan. Ya, kemudian tolong diamati. Setelah itu kalian mendeskripsikan. Kemudian nanti bisa ditulis sesuai dengan kelompoknya. Ya, oke, saya cari dulu. Satu, ya, silakan perhatikan. Selain jaga jarak, penularan COVID-19 juga bisa diredam dengan rutin mencuci tangan. Masih banyak tips lain yang beredar di media sosial, tapi banyak pula informasi yang tidak akurat. Berikut ini sejumlah mitos seputar COVID-19 yang perlu Anda ketahui. Myth number 1. Eat garlic to avoid infection. There's no question that garlic is a healthy food. The same goes for other fruit and vegetables. But the World Health Organization says there's no evidence that eating garlic or anything else has protected people from COVID-19. Myth number 2. Drink water every 15 minutes. Again, drinking water and staying hydrated is good for you. That doesn't mean it can stop coronavirus. You get a virus like this when you breathe in the
There's no biological mechanism to suggest that you can flush it out of your system by constantly drinking water. Myth number 3, don't eat ice cream. The idea that avoiding ice cream or other cold foods can prevent the virus taking hold is totally untrue. Trying to heat your body to make it inhospitable for the virus just won't work. We know the flu virus doesn't survive well outside the body during summer heat. Myth number 4, drinkable silver. The use of colloidal silver, tiny particles of the metal suspended in liquid, has been suggested. But the clear advice from health authorities is that it doesn't treat infections in the body or boost immunity. In fact, it could cause serious side effects like kidney damage, seizures, or even turning your skin blue. Again, the best advice in all circumstances, keep washing your hands. Oke. Itu berita yang kedua ya tentang kuota gratis ya, tetapi ada syaratnya tadi. Ya, kuotanya ada batasannya. Jadi tidak semua kuota itu bisa kalian gunakan. Kira-kira yang seperti TikTok tadi bisa masuk enggak? Tidak, ya. Jadi memang ada batasan-batasan. Ini salah satu langkah kita ya. Jadi memberikan sehatnya belajar kepada siswa yang maraknya dunia media tadi, media sosial yang cukup luar biasa tantangannya, maka ini adalah salah satu
langkah bagaimana pemerintah itu memberikan kecerdasan para pelajar seluruh Indonesia itu memberikan kuota gratis, tetapi ada memang batasan-batasan kuota untuk belajar, baik itu belajar daring ataupun luring begitu. Oke, baik. Selanjutnya adalah kelompok ya. Silakan dibagi kelompoknya dulu. Saya sudah menyiapkan LKPD ya, yaitu lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Silakan nanti kalian tulis dan kemudian nanti bisa maju satu kelompok, dibacakan saja apa yang sudah kalian amati video tadi. Oke. Nah, sebelumnya silakan berdiri dulu, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya lebih fokus begitu. Ya. Silakan berdiri. Ya. Menghadap ke layar ya. Di
Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan refleksi di pembelajaran literasi digital dan konten digital hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa mayoritas siswa, khususnya di SMP ya, saat ini sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan HP, smartphone, ya ataupun yang lain. Sehingga mereka akan mudah mengakses media digital dan menggunakan aplikasi komunikasi ya seperti WhatsApp ataupun media sosial yang lain seperti aplikasi mobile learning ya kita tidak kesulitan dalam menavigasi perangkat. Nah, di dalam tingkat literasi digital yang bervariasi ini semakin banyak keterampilan yang dilakukan oleh semua siswa ya. Maka tingkat literasi digital siswa secara keseluruhan ini sering sekali berada di kategori tinggi ya, hingga baik, namun belum mencapai taraf optimal atau sangat tinggi pada semua indikator. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya sebuah kemampuan ataupun kekuatan ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan berpikir kritis ya yang meningkat. Ya, dalam rangka apa? Mencari dan mengelola informasi. Nah, ini misalnya meringkas poin penting dari internet. Nah, oleh karena itu, evaluasi untuk konten yang berupa informasi ini, baiknya kita sebagai siswa, ya, dengan banyak tantangan dan cobaan yang cukup banyak yang diterima, maka ada sebuah antisipasi yang harus kalian lakukan. Nah, oleh karena itu, silahkan nanti bagaimana untuk mengantisipasi itu, jangan sampai kita terbawa arus begitu. Kemudian selanjutnya adalah dengan adanya banjir informasi dan hoax, ya, kalian harus mampu melakukan sebuah pengendalian diri, ya, bisa mentransformasi, ya, data posting terlebih dahulu. Kemudian potensi kecanduan dan ketergantungan pada smartphone, ya, dan media sosial ini dapat mengganggu fokus belajar dan interaksi sosial dan emosional tatap muka. Baik, itu saja yang Pak Soleh sampaikan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan qaul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.